Hello guys, kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian kisah-kisah kehidupan. Terima kasih atas sokongan Anda di atas channel ini. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe dan share supaya channel kita ini boleh berkembang. Oke guys, di video saya sebelum ini banyak bercerita kisah seram di ketika saya berada di alam persekolahan. Tapi kali ini saya akan bawa Anda untuk mendengar kisah seram saya semasa saya berada di alam pekerjaan. Kisah saya bermula begini. Saya adalah penuntut di salah sebuah maktab perguruan di negeri Sabah inilah. Dari tahun 1993 sehinggalah tahun 1995. Di akhir pengajian itu kita akan diberi satu borang penempatan, yang mana dalam borang ini kita akan disuruh mengisi di mana daerah yang kita ingin ditempatkan lah. Jadi tanpa berpikir panjang waktu itu, saya letakkanlah daerah Keningau sebagai tempat pilihan utama saya. Dijadikan cerita, keluarlah surat penempatan. Tengok saya surat, terus tepuk dahi. Saya ditempatkan di SMK Nabawan, daerah Nabawan. Ramailah kawan-kawan ini cakap, habislah kau sana. Tidak dapatlah kau keluar dari situ. Tak kawinlah kau orang sana. Tambah stres sewaktu itu. Sebenarnya guys, sebelum tahun itu saya pernah juga datang ke Nabawan pada tahun 1989, yang mana pada ketika itu saya di tingkatan 3 dan Nabawan waktu itu tuan rumah sukan antara daerah, jadi saya wakil daerah T6 lah datang di situ. Satu perkara yang saya tidak boleh lupa tentang Nabawan pada ketika itu ialah perjalanan masuk ke daerah itu, daripada Keningau masuk ke daerah itu. Perjalanannya memakan lebih kurang 2 jam lebih lah, dengan jalan raya yang tidak berturap itu. Dan kami naik pickup lagi waktu itu kan, jadi habuk lah, kira makan habuk lah kami waktu itu. Tapi guys, sekarang daerah Nabawan jalan dia sudah cantik. Dan pekan dia pun ada peningkatan lah yang saya dengar. Dan orang bilang dari Keningau pergi di Nabawan sekarang tidak sampai pun 1 jam, boleh sampai sudah. Jadi satu perkembangan yang baik lah kalau gitu. Dipendekkan cerita, tibalah waktu saya lapor diri di sekolah itu. Saya lapor diri di sekolah itu pada 11 hari bulan 12 1995 lah. Kenapa bulan 12? Pada zaman itu bulan 12 adalah merupakan sesi persekolahan. Saya rasa bagi yang pernah bersekolah di zaman itu ataupun guru-guru, mungkin mereka paham lah ataupun tahu situasi itu. Setelah saya selesai melapor diri, perkara pertama yang ada di pikiran saya waktu itu ialah saya kena uruskan saya punya surat perpindahan. Kebetulan ada juga sekolah di daerah saya yang memberi green light untuk menerima saya jika saya berpindah lah. Tapi guys, setelah beberapa hari saya berada di situ ataupun mengajar di situ, berkenalan pula dengan rekan-rekan yang baik, dan kira ngamlah satu kepala kan. Dan aktiviti-aktiviti mereka setiap ujung minggu itu menarik minat saya. Apa aktiviti itu ialah seperti memancing, memburu, hiking, dan banyak lagi lah. Aktiviti-aktiviti ini memang sesuai dengan jiwa saya. Jadi urusan perpindahan itu saya lupakan terus. Jadi saya putuskan untuk
terus di sekolah itu, maka bermulalah kehidupan saya di daerah itu, yang mana hampir setiap ujung minggu kami habiskan masa dengan aktiviti-aktiviti yang kami rancang, seperti memburu, memancing, dan hiking, dan banyak lagi lah. Sebenarnya di daerah ini pada waktu itu kayak dengan dia punya sumber alam lah. Kalau kita pergi memancing atau memburu, jarang-jarang sekali kita balik dengan tangan kosong. Mesti ada rezeki yang kita bawa. Dijadikan cerita, pada suatu hari itu saya dan rekan satu rumah saya ini, kami merancang untuk pergi berburu lah. Kawan saya ini sudah lama berkhidmat di situ, lebih kurang 10 tahun sudah ada di situ. Jadi kalau pasal memburu dia banyak tahu lah kawasan-kawasan tempat memburu. Lagipun kawasan tempat kami berburu ini tidaklah jauh daripada rumah tempat kediaman kami itu. Lebih kurang 1 kilometer lebih saja berjalan kaki boleh sampai. Jadi kami pergilah memburu pada malam itu. Lebih kurang pukul 8 malam kami jalan. Kebetulan pada malam itu bulan sangat terang. Ramai kawan-kawan kami cakap kalau bulan terang ini tidak sesuai untuk berburu. Tapi kami ini teruskan juga, sebab kalau di rumah pun tiada yang kami mau buat, rasa boring juga kan. Jadi kami jalan juga malam itu. Seperti biasa, kalau memburu, suluh sana, suluh sini, tapi tiada tanda-tanda hasil buruan ini, tiada tanda-tanda kejutan ini hasil buruan. Itu kan kami rasa macam sunyi saja. Setelah beberapa jam kami berjalan, kami sampai pada satu kawasan. Ada sebuah pokok, yang pokok dia tidak tinggi, tapi dia rindang. Di sebelah pokok itu ada satu kawasan luas dan rumput dia pindik-pindik. Bila kena cahaya mata ini itu bulan, dia nampak cantik saja. Nampak. Jadi kami putuskan, kami duduk sekejap di bawah pokok itu dan kami minum-minum lah, keluarkanlah bekalan apa yang ada, sambil cerita-cerita sekejap lah. Tidak lama selepas itu kami memutuskan untuk balik sajalah, sebab tiada juga kewujudan binatang-binatang yang kami mau buru kan. Jadi kami putuskan untuk balik. Jam waktu itu lebih kurang pukul 1 gitulah. Jadi kami putuskan untuk balik. Jadi kawan saya ini di depan, saya di belakang lah. Tidak lama kami berjalan, kami balik di tempat yang tadi, di pokok itu. Tapi kawan saya ini di jalan terus. Mula-mulanya saya tidak perasan itu, Dia jalan terus. Tidak lama kami balik di tempat yang tadi itu. 2 kali sudah kami balik di situ. Di situ saya sudah perasan. Saya ingin bertanya sama dia tuh. Saya mau cakap sama dia kan, cuma panggil mau kasih tahu. Tapi saya diam dulu. Ini sekawan pun diam-diam. Dia tidak mau cakap juga. Jalan juga kami. Tidak lama kami jalan, kami balik juga. Di situ juga di pokok itu. Dia berhenti. Kawan saya berhenti di pokok itu. Terus dia tanya saya, kau perasankah? Dia bilang, jauh-jauh sudah kita jalan, sini juga kita balik, dia bilang. Saya pun mengiyalah, iyakanlah. Habis saya pun nampak perasaan juga. Jadi kami coba bertenang sekejap, kami ambil napas. Saya cakap sama dia, kali ini kita jalan pelan-pelan. Kita perhatikan dengan betul-betul jalan dia. Mana tahu boleh kita terkeluar, dia bilang. Jadi kami pun jalan lah. Ya, jalan pelan-pelan, suluh dengan teliti.
Tidak lama sana juga kami balik. Di pokok itu juga kami balik. Nah guys, sudah 4 kali kami round. Tempat sama juga kami sampai. Di situ bulu rumah saya sudah naik. Si kawan ini pun lain-lain sudah saya nampak dah. Kami coba tenangkan diri. Kami duduk sekejap. Dia keluarkan rokok dia mau rokok dulu. Dalam tenangkan diri itu saya teringat cerita bapak saya. Bapak saya ini pun seorang pemburu. Jadi masa saya kecil-kecil dulu dia ada bercerita juga tentang hal-hal macam ini. Kalau kamu balik di tempat yang sama, begini cerita dia dulu, begini cara menyelesaikan dia. Kamu terbalikkan apa yang ada di pakaian kamu, apa ini di tubuh badan kamu, terbalikkan saja dan kamu jalan dulu. Jadi saya pun suarakanlah itu kepada kawan saya. Dia bilang, kita try saja lah, mana tahu, dia bilang, daripada tidak mencoba. Jadi saya buka kasut, stocking cara terbalik, kasut tidak terbalik lah kan. Baju saya buka, saya terbalikkan baju saya, jaket saya terbalikkan, bag yang saya sikut di depan, topi ini kan saya kasih terbalik. Nah, dia pun buat perkara yang sama lah. Oke, kami bangun dan kami teruskan perjalanan. Dia masih di depan. Sambil kami berdoa lah. Kami berjalan dengan perlahan, dengan teliti seperti yang macam tadi itu. Tidak lama kami jalan, kami nampak ada cahaya di depan. Ada cahaya lah, lampu. Kami yakin pasti itu ialah lampu rumah guru, rumah flat lah, sebab rumah flat ini kan lebih kurang 1 kilometer di depan itu kami nampak tuh lampu lah. Di situ kami bersyukur sudah. Dapat juga kami keluar daripada gangguan penunggu hutan itulah. Jadi kami balik pada malam itu, sampailah di rumah. Selepas daripada peristiwa itu, saya sudah tidak berani masuk di hutan yang kawan saya bawa ini. Saya tidak lagi ikut dia pergi memburu di situlah. Kawan-kawan lain bawa saya pun saya tidak pergi di hutan itu. Tapi tempat lain saya pergi. Itulah pengalaman saya guys. Kamu rasa-rasa kenapa perkara itu berlaku? Saya rasa mungkin ramai juga di luar sana ini yang ada cerita begini, yang jalan balik di tempat yang sama. Oke guys, kamu nilai sendiri tentang cerita ini. Makluman kepada rekan-rekan lah. Saya di Number One waktu itu dalam 2 tahun lebih juga lah saya di situ. Lepas itu saya pindah. Saya pindah di daerah Tambunan lah sampai sekarang. Oke guys, itulah cerita pengungsian saya hari ini. Thank you.